だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kucibiru chapter yang ke-303. Di mana secara garis besar, seluruh isi ceritanya adalah tentang informasi Piala Dunia U20. Mulai dari di mana diadakannya, sampai dengan berapa total jumlah pesertanya. Tidak hanya itu, karena masih pada satu chapter yang sama, kita pun juga akan diperlihatkan mengenai siluet atau gambar ilustrasi dari 11 orang pemain generasi terbaru yang terkuat, serta dari negara mana saja mereka semua berasal. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Di mana pada halaman yang pertamanya, kita pun langsung diperlihatkan mengenai kemunculan dari Erick Thohir versi Jepang, yang kebetulan dia pun sekarang sedang merayakan kemenangannya dengan cara berkata seperti ini. Akhirnya, ini adalah kemenangan besarku. Gara-gara strategi marketing Blue Lock TV yang aku dirikan, maka Jepang pun sekarang mampu mendapatkan keuntungan yang sangatlah luar biasa besar. Mengingat total pemasukan dari penjualan semua merchandise dan juga langganan berbayar dari TV kami adalah sebesar $500 atau sekitar 8,5 triliun. Akibatnya, maka hubungan antara Jepang dan juga FIFA sekarang berubah menjadi semakin dekat. Serta gara-gara itu jugalah, aku pun berhasil merubah rencana dari FIFA. Karena untuk tahun ini, Piala Dunia U20 telah dipindahkan menuju ke negara Jepang sebagai tuan rumah satu-satunya. Kemudian pada halaman yang keduanya, Barat Suta pun kini seketika langsung memutuskan untuk dapat pergi menuju ke tempat dari Jinpachi Ego. Karena walaupun dirinya sudah berhasil mendapatkan banyak sekali keuntungan dari proyek Blue Lock yang dibuat oleh Jinpachi Ego, namun kenyataannya Barat Suta memiliki beberapa komplain yang sekarang akan dia sampaikan menuju kepada Jinpachi Ego. Salah satunya tentu saja adalah tentang Seishiro Nagi. Di mana di dalam dialog aslinya, Barat Suta pun langsung berkata seperti ini kepada Ego. Ego-kun, aku mengakui pencapaianmu. Karena berkat prestasimu di dalam pembuatan Blue Lock, maka aku pun bisa menjalankan rencana untuk bisa memasarkannya dengan sangat mudah. Tapi masalahnya, di media sosial sekarang ada 3 hal yang sedang viral. Yang pertama adalah tentang Hisagi Uchi. Yang kedua adalah Michael Kaiser. Dan yang ketiga, dan juga yang paling parah, tentunya adalah tentang Seishiro Nagi. Bahkan secara keseluruhan, di Jepang, orang yang komplain dengan dihilangkannya Nagi jumlahnya paling banyak sekali. Yang artinya, sebagian besar orang di Jepang atau di media sosial sekarang memintamu untuk bisa keluar. Karena dirimu telah memutuskan untuk dapat bisa mengusir Nagi. Intinya, fans Nagi sangatlah barbar. Hingga mereka semua pun sekarang malah menuntut untuk dapat bisa mengembalikan Nagi masuk ke dalam tim Jepang U20. Gara-gara itulah, Barat Suta pun sekarang langsung memberikan perintah kepada Ego untuk dapat mengembalikan Nagi. Mendengar ucapan itu dari Barat Suta, Ego pun sekarang langsung membalasnya. Tidak, aku tidak mungkin mengembalikannya karena aku sama sekali tidak butuh dia. Lagi pula, tujuanku bukanlah mencari keuntungan, tapi tujuan utamaku adalah untuk bisa membuat Jepang menjadi tim nomor 1 di seluruh dunia. Serta, aku juga berniat untuk dapat memenangkan turnamen ini. Karena jika kita bisa memenangkan turnamen Piala Dunia Junior, maka hal itu pun akan semakin membuktikan kepada dunia bahwa Jepang sekarang sudah berubah. Pokoknya, aku adalah dewa dari proyek Blue Lock. Serta semua keputusanku sekarang sama sekali tidak bisa dirubah lagi. Di momen itulah, Barat Suta pun sekarang langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini. Hah? Sepertinya dirimu sudah kelewatan. Akulah dewa sebenarnya dari sepak bola Jepang. Sedangkan kau ini hanyalah orang gila biasa yang dipekerjakan oleh dewa sepertiku. Karena tanpa adanya persetujuanku sebagai orang nomor 1 di sepak bola Jepang, maka tidak peduli sehebat apapun dirimu, Blue Lock tidak akan pernah berjalan. Ditambah, akulah orang yang berhasil melakukan negosiasi dengan FIFA. Hingga mereka semua pun sekarang setuju untuk menjadikan Jepang sebagai tuan rumah satu-satunya. Mendengar semua ucapan itu dari Barat Suta, Ego pun sekarang langsung memotongnya juga. Dengar, pembicaraan ini tidak akan ada habisnya. Intinya, aku tidak bisa memasukkan Nagi karena aturannya hanya boleh membawa 23 orang. Kecuali aturan itu bisa dirubah. Selain itu, dari total 23 orang, aku tidak butuh Nagi. Jadi, entah apapun yang kau minta, aku sama sekali tidak bisa mengabulkannya.
Nah, di momen tersebutlah Barasuta yang sekarang sudah merasa sangat kesal, akhirnya dia pun langsung memutuskan untuk dapat menyudahi kemarahannya itu. Di mana pada akhir kalimatnya, Barasuta pun langsung memberikan peringatan terakhir kepada Jinpachi Ego. Baiklah, jika itu maumu. Tapi jika dirimu gagal untuk dapat menjadikan Jepang sebagai juara dari turnamen ini, maka aku pun akan langsung mengeluarkanmu karena dirimu sudah tidak dibutuhkan. Nah, menarik ya, tepat setelah melihat semua percakapan panjang antara Jinpachi Ego dan juga Barasuta, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini langsung berpindah menuju ke dalam ruangan yang berbeda, yaitu menuju ke dalam ruangan dari konferensi pers. Di mana di dalam praktiknya, 4 orang perwakilan dari tim Jepang sekarang sudah berdiri di depan para jurnalis untuk bisa menjawab pertanyaan bersama dengan mentor mereka, yaitu Thierry Henry. Pada sisi sebelah kiri, terlihat kemunculan dari Oliver Raikou dan juga Ito Shirin. Sedangkan pada sisi sebelah kanannya, terlihat juga kemunculan dari Isagiuchi dan juga Suto Sendo. Kemudian setelah mereka semua sudah berkumpul, maka Henry pun langsung maju ke depan sambil berkata seperti ini kepada para jurnalis atau kepada para media. Dengar, pada tahap pertama dari Blue Lock, kami berhasil mengumpulkan total 35 pemain terbaik. Lalu pada tahap keduanya, kami pun berhasil mengurangi jumlah dari para pemain menjadi hanya tinggal 23 orang saja. Selanjutnya, pada tahap yang ketiganya, tujuan baru dari kami adalah untuk dapat menjadi tim yang terbaik di dunia sekaligus untuk dapat memenangkan turnamen dari Piala Dunia U20. Selain itu, Jepang pun juga telah dipilih sebagai tuan rumah dari Piala Dunia ini dengan total jumlah negara pesertanya yaitu sebanyak 64 negara yang dibagi ke dalam 16 grup besar. Di mana di antara negara-negara itu terdapat 11 negara terkuat di dunia yang memiliki 11 orang pemain generasi terbaik pada era ini. Menarik ya, di saat Henry sedang berkata seperti itu, maka tiba-tiba saja siluet dari 11 orang pemain terbaik di dunia sekarang semuanya sudah dimunculkan. Tapi sayangnya yang baru kelihatan hanya wajah dari 2 orang saja, yaitu wajah dari Loki dan juga wajah dari Kaiser. Sedangkan untuk 9 orang lainnya sekarang mukanya masih disamarkan. Namun secara garis besar, inilah negara-negara terkuat di dunia yang memiliki 1 orang pemain generasi terbaik pada era modern. Pertama adalah Brazil, yang merupakan rumah dari sepak bola cantik alias Jogo Bonito. Kedua, tentu saja adalah Jerman yang diwakilkan oleh Michael Kaiser. Ketiga adalah negara Prancis yang untuk sementara diwakilkan oleh Loki. Lalu yang keempatnya adalah negara Spanyol. Yang kelima adalah negara Italia dengan diwakilkan oleh Lorenzo. Sedangkan yang keenamnya adalah negara Egypt. Lalu yang ketujuhnya adalah negara Jepang. Yang kedelapan adalah negara Maroko. Yang kesembilan adalah negara Amerika. Yang kesepuluh adalah negara China. Dan yang kesebelasnya adalah negara Inggris. Nah, itulah daftar 11 negara terkuat di dunia yang memiliki 1 orang pemain generasi terbaik pada era modern. Kemudian, setelah menjelaskan semua hal di atas, maka pada halaman yang berikutnya, para jurnalis pun sekarang mulai bertanya kepada Henry. Yaitu, apakah mungkin di dalam turnamen Piala Dunia ini, mereka akan bisa melihat pertarungan antara Loki melawan Ito Shirin. Dan juga pertarungan antara Kaiser dan juga Isagiuchi lagi. Karena di seluruh dunia, pertarungan dari mereka lah yang sekarang paling ditunggu-tunggu. Lalu pertanyaan yang keduanya, seberapa besar kemungkinan bagi tim Jepang untuk bisa bersaing? Karena di dalam turnamen sebelumnya, Jepang sama sekali tidak bisa berbuat banyak, alias Jepang gampang sekali untuk bisa dikalahkan. Mendengar semua pertanyaan dari jurnalis itu, maka Henry pun kini seketika langsung menjawabnya. Benar, kalian akan bisa melihat banyak sekali pertarungan kelas dunia pada turnamen ini. Jadi, walaupun ini adalah turnamen dari Piala Dunia Junior, tapi kami jamin sekarang semuanya akan berbeda. Mengingat para pemain yang bertanding adalah para pemain generasi terbaik dari berbagai macam negara. Selain itu, dari turnamen Liga Neo Egois kemarin, maka kita pun sekarang sudah bisa melihat bahwa para pemain Jepang mampu bersaing dengan sengit, bahkan mampu bersaing dengan sangat imbang ketika berhadapan dengan para pemain kelas dunia lainnya dari berbagai macam tim. Yang artinya, tim Jepang sekarang sudah berbeda. Jadi, mimpi untuk bisa menjadi juara dunia sekarang bukan hanya sekedar harapan saja. Tapi, kita pun bisa mencapainya dengan menggunakan tim kita yang sekarang.
Atau simpelnya, Jepang akan mengubah mimpi mereka menjadi sebuah realitas dalam turnamen Piala Dunia tahun ini. Nah, sebagai bentuk apresiasi dari pertemuan kita kali ini, maka Isagi Uchi sebagai perwakilan dari tim Jepang Junior akan memberikan sedikit pidato singkatnya kepada kalian. Lalu, setelah Anri berkata seperti itu, maka Isagi pun tanpa sedikit pun keraguan, dia pun kini akhirnya seketika langsung maju sambil berkata seperti ini kepada para media. We Blue Lock will win. Atau kami dari Blue Lock akan memenangkan turnamen ini. Dan aku sebagai Isagi Uchi akan membawa pulang piala turnamen World Cup ini menuju kepada Jepang. Serta mulai dari sekarang, aku akan membuat Jepang sebagai pusat baru dari seluruh permainan sepak bola dunia. Nah, menarik ya, tepat ketika Isagi berkata seperti itu kepada para media, ternyata di ruangan yang berbeda, Jinpachi pun juga berkata hal yang sama menuju kepada Baratsuta. Kalimatnya 100% sama persis. Padahal, Isagi dan juga Jinpachi Ego ngomong secara bersamaan, tapi pada lokasi yang berbeda. Singkat cerita, setelah acara pertemuan dari para pemain Blue Lock itu sekarang semuanya sudah selesai. Dan juga setelah menjelaskan kepada kita tentang negara mana sajakah yang nantinya akan ikut di dalam turnamen ini, maka pada halaman yang terakhir itu, narator dari manga Blue Lock sekarang kembali berkata seperti ini kepada kita. Bahwa waktu dimulainya turnamen Piala Dunia sekarang hanya tinggal 47 hari lagi. Lalu di saat yang bersamaan, Nagi pun sekarang kembali dimunculkan ketika dirinya sedang bermain game. Yaitu terdapat tulisan continue atau tulisan lanjutan tepat di dalam layar itu. Yang artinya, kalian pun bisa prediksi sendiri seperti apakah nasib dari Nagi ke depannya. Wow, menarik banget ya.